Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KUA, selamat datang kembali di Ngobrol Bareng KUA, podcast santai tapi penuh makna yang membahas kehidupan Islami, pernikahan, dan keluarga. Nah, aku Zahra Radita Khairunisa. Di sini kita akan mengobrol nih tentang sesuatu yang sering banget terdengar, tapi jarang banget dipahami secara mendalam. Apa sih itu sebenarnya kepenyuluhan? Nah, di sini tema kita adalah Ransel 10, cerita cinta dan cinta. Ruang di mana kita membongkar nih isi ransel dari para penyuluh, kisah mereka di lapangan, terus juga harapan-harapan mereka yang mereka bawa, terus tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dan cinta yang menggerakkan langkah mereka. Nah, kalau kita sering dengar, seperti, kayak penyuluh pertanian, terus penyuluh kesehatan, atau penyuluh agama, dan penasaran sih kenapa profesi ini tuh sangat penting banget nih untuk masa depan kita. Maka episode ini nih harus banget kamu tonton sampai habis sih, gitu. Nah, tentunya di sini, saya tidak sendiri ya teman-teman, dan di sini saya bersama dengan tamu spesial kita yaitu Bapak Nur Hakim. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Bapak Hakim ini tuh salah satu penyuluh nih di KUA Kecamatan Pancoran. Nah, langsung saja kali ya Pak, biar cepat nih. Asik. Nah, baik, menurut Bapak Hakim kan ini seorang penyuluh ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih tuh Pak kepenyuluhan, dan kenapa sih peran dari penyuluh itu sangat sangat amat penting gitu bagi masyarakat? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hakim, MAG, penyuluh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pancoran. Syukur Alhamdulillah pada sore hari ini bisa bertemu dengan kakak dari Wing ya kan. Kita membahas tentang kepenyuluhan. Syukur Alhamdulillah memang kami atau saya sendiri adalah tugas di Kantor Urusan Agama sebagai penyuluh agama Islam. Tentunya kita ketahui bersama bahwa kepenyuluhan itu adalah memberikan bimbingan, pemahaman, maupun karakteristik daripada seseorang, kelompok yang secara sistematis bisa menjadikan mereka ke arah yang lebih baik. Tentunya banyak tugas dan pokok kami sebagai penyuluh. Secara fungsi, kami ditugaskan sebagai advokasi atau pendampingan. Kemudian ini bisa membimbing mereka. Selanjutnya kami bisa juga memberikan kontribusi, saran, dan kesan yang kemudian nanti menjadikan satu titik, menjadikan orang itu berubah atau mengarah kepada yang lebih baik lagi. Itu sepertinya penyuluh. Iya, bagus sekali. Nah, gitu teman-teman. Jadi tugas penyuluh itu seperti membuat masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, membuat masyarakat yang tadinya tidak mau menjadi mau. Betul. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi di sini tuh masih banyak yang bingung, Pak, mengenai bedanya nih tentang penyuluh dan juga guru atau petugas lapangan. Nah, itu apa sih, Pak, perbedaannya itu? Ya, secara garis besarnya memang sama ya, mengarah ke yang lebih baik. Ya kalau guru tentunya memberikan pendidikan-pendidikan yang mengarah untuk menambah pengetahuan daripada siswanya. Selanjutnya, kalaupun penceramah memberikan arahan-arahan secara teori-teori yang untuk menjadi pemahaman dan bisa diterjemahkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Dan tentunya bagi kami penyuluh adalah segala sesuatu yang mengarah ke yang lebih baik, menjadi sosialisasi penyambung dari pemerintahan untuk diarahkan atau diterjemahkan di dalam masyarakat yang kami bina, khususnya di kecamatan masing-masing. Nah, tentunya orientasi kami adalah sebutannya penyuluh pembangunan. Kenapa? Karena memang kami harus mensosialisasikan apa yang menjadi arah kebijakan atau arah kebaikan yang ditugaskan oleh Kementerian Agama Pusat. Seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya intinya ada samanya gitu ya, tapi tetap ada perbedaan ya intinya Ada gitu. perbedaan. Kami sedikit lebih banyak waktunya karena memang disebut juga
penyuluh itu adalah fungsional kerjanya. Ya, Saya tentunya paham. segala sesuatu yang ada di masyarakat dari sisi keagamaan harus kami ketahui dan membersamai mereka tentunya. Dan sedikit menambah ruang waktu bagi kami untuk bekerja karena memang tidak hanya memberikan bimbingan tapi juga langsung terjun ke arah atau kegiatan yang ada di masyarakat. Ya, demikian. Iya betul. Makasih. Nah, eee, Bapak kan, seorang penyuluh nih. Eee, saya ingin bertanya nih, Pak. Apa sih, Pak, yang membuat Bapak tertarik gitu, dan juga bertahan di dunia penyuluhan gitu sampai sekarang? Tertarik di dunia kepenyuluhan tentunya memang karakter dari mudanya ya, bermasyarakat, berorganisasi, lebih khusus di masyarakat ya grassroots lah ya tentunya. Pastinya kan kita semuanya berangkat dari remaja Islam. Selanjutnya lagi berangkat ke titik yang lebih tinggi. Nah, dari situ dengan background pendidikan juga dari dakwah, nah tentunya bermasyarakat itu perlu bagi saya dan memang seperti sudah terbiasa. Nah, ini pada akhirnya menjadi eh, matching dengan kegiatan saya sebagai penyuluh yang tentunya penyuluh itu lebih luas lagi. Kalau kemarin hanya di satu titik, mungkin kalau kepenyuluhan yang sudah saya emban sebagai aparatur sipil negara, sebagai penyuluh bisa lebih luas lagi kegiatan saya. Itu yang bisa saya rasakan ya. Kalau kepenyuluhan itu di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di satu titik area, tapi bisa lebih ke luas pekerjaannya ke area lain dan yang lebih penting lagi tidak juga eh, membahas tentang keagamaan secara formal, tapi secara non formal juga, yang itu tentunya menjadi dasar saya menaungi masyarakat di khususnya di Kecamatan Pancoran. Seperti itu. Mmm. Jadi, jadi Bapak ada ketertarikan dari awal, dari masa-masa muda, Betul, jadi, kebawalah sampai ke sekarang jadi bawah. gitu. Nah, selama ini apakah ada Bapak itu ada nggak sih tantangan terbesar gitu menjadi seorang penyuluh? Apakah Bapak pernah merasa kayak, "Ah, saya mau nyerah," gitu, karena capek apa gitu? Tantangan sebagai penyuluh tentunya kalau masyarakat berkebutuhan itu tidak mengenal waktu. Kadang kalau masyarakat ya jam 3 subuh kita sudah harus di tempat kegiatan masyarakat karena di sini ada kegiatan seperti subuh gabungan gitu ya. Jam 3 pun kami harus atau saya harus hadir di sana untuk menemani daripada jamaah. Dan banyak hal-hal yang saya kerjakan di luar waktu jam kerja, tentunya malam hari dan segala macamnya karena memang itu penyuluh eh, saya rasakan saya enjoy aja gitu ya. Mmm, mhm. Meskipun kebutuhan masyarakat itu dibutuhkan di malam hari atau di waktu-waktu yang memang hari libur, tapi kalau memang itu suatu kewajiban dan suatu eh, keinginan saya secara secara batin saya ingin melayani kebutuhan seluruh pihak daripada masyarakat, baik dari sisi kemasjidan, baik dari sisi yang acara-acara keagamaan, ya tentunya saya harus hadir dan itulah yang menjadi sepertinya perbedaan penyuluh ASN dengan staf yang ada. Karena kalau staf kan ada jam kerjanya, tapi kalau memang kami dibutuhkan di malam hari, ya saya pun harus hadir di tengah-tengah mereka. Gitu. Oke, Hmm. berarti Bapak udah terjun banyak banget nih, Pak, ya, ke masyarakat gitu? Ya, betul. Karena di kantor urusan agama sendiri kan orang mengenalnya itu hanya ya bahas pernikahan lah gitu ya. Mmm, mhm, Tapi paham. tentunya di luar pernikahan itu banyak hal-hal yang memang jadi job desk kita atau tupoksi kerja kita, ya tentunya lintas sektoral, masyarakat, tokoh agama dan yang lain-lainnya itu harus juga kami hadir. Mmm. Dari Bapak sendiri, pernah ngalamin kayak kejadian yang haru gitu nggak Pak? Kayak lucu saat menyuluh ke masyarakat gitu? Hmm, Kayak cerita paling berkesan gitu, Mbak? Sama iya. Ya, tentunya penyuluh dari anak lahir sampai orang meninggal kan ya gitu. Nah, tentunya di satu titik kegiatan itu kan ada sebutannya sebagai penyuluh itu adanya bimbingan rohani Islam ya. Nah, iya betul.
Terus kami kerjasama atau MOU dengan rumah sakit terdekat. Dan kalau dilihat atau ditanya terkesannya itu ketika mm, seorang pasien menjalani sakaratul maut dan kita harus menemani mereka eh, menjelang sakaratul maut itu ya, itu yang paling terkesan buat saya. Hmm. Itu ada di bimbingan rohani Islam yang diadakan memang di kami sebagai bentuk kegiatan kerohanian, namanya bimbingan rohani Islam di rumah sakit terdekat. Hmm. Terus saya ingin bertanya juga nih mengenai metode penyuluhan. Nah, sebenarnya kan sekarang ini tuh paling dipenuhi dengan anak-anak generasi muda nih Pak, generasi Gen Z ya sebutannya. Nah, untuk mereka nih dalam metode penyuluhan, apa sih Pak yang paling ampuh gitu dan cocok untuk mereka nih untuk menyuluh kepada mereka-mereka ini? Apakah melalui tatap muka ataupun media sosial kayak digital gitu, Ya, ataupun bisa hybrid gitu tatap muka ataupun digital gitu? saya menghadapi Gen Z ya, sepertinya saya harus juga bergaya Gen Z nih, yang artinya kami atau saya sebagai penyuluh ya harus juga sedikit banyak bisa mempelajari ya media sosial dan Hmm. misi-misi apa yang kami kerjakan dalam bentuk tidak lagi dalam bentuk gambar, tapi ya harus disertakan seperti edukasi yang bisa mereka pahami. Nah, ini ada tantangan semua penyuluh tentunya dengan area zaman Gen Z ini ya, kita juga mengolahnya dengan cara Gen Z ya, seperti ya di TikTok lah, di Iya, Instagram iya, lah, dan betul segala betul sekali. macamnya. Ya, itu yang biasa di mimbar ya, akhirnya ke TikTok, ke Instagram, dan memang itu kami diharuskan sebagai penyuluh agama aktif di seluruh media sosial. Iya nih, iya sih saya lihat juga Bapak Hmm? sangat aktif juga nih dari media sosial kayak kayak YouTube, Ah, TikTok, iya. keren keren. Nah, mengenai tugas penyuluh, tugas penyuluh, sebenarnya tugas penyuluhan ini tuh masuk gak sih Pak ke kayak tentang wakaf-wakaf gitu? Oh iya. Eh, Sebenarnya di kami ada tupoksi tugas tambahan dari pimpinan ya. Hmm. Kalau memang kami dibutuhkan untuk menjadi penanggung jawab atau operator lah bahasanya di sini tentang perwakafan, tentang sertifikat halal untuk UMKM dan segala macamnya, ya kami diharuskan dan harus menjalankan tugas pimpinan. Nah, kalau itu sebutannya tugas tambahan dari pimpinan. Oh, berarti tapi itu tuh ada proses-prosesnya nggak Pak? Kayak syarat-syaratnya harus ditentukan Oh, untuk siap. orang-orang yang Hmm. ingin wakaf gitu? Hmm. Kalau yang pernah, yang atau yang sedang berlangsung, ya perwakafan adalah memberikan apa harta kita untuk kemaslahatan umat. Tentunya ada beberapa aturan. Aturan artinya untuk yang mewakafkan atau disebut wakif, kemudian ada yang menerima disebut nazir, pemanfaatan maupun alaih, dan sebutannya terakhir ikrar wakaf dan di HIW-kan atau di akta ikrar wakafkan. Untuk wakaf sendiri di kami atau di Kementerian Agama memang sedang digalakan untuk perwakafan, karena itu menjadi tujuan dari kita semua di Badan Wakaf Indonesia. Ya, kebetulan saya sebagai penyuluh diperbantukanlah untuk mengurus daripada perwakafan itu, baik dari rekomendasi dan pembuatan akte ikrar wakaf. Jadi kan Hmm. kalau harta wakaf itu tentunya kemaslahatannya bisa lebih luas ketimbang pada pribadi. Dan alhamdulillah semua berproses dan banyak yang baru mengakta ikrar wakafkan di wilayah Pancoran. Berarti tugas penyuluh itu bukan hanya tentang menyuluh orang, tapi juga ada nih tugas lain Ya, kayak seperti ya, wakaf gitu. memang luar biasa. Iya, Di keren. keberadaan di Pancoran ini dengan 67 masjid, Masya 102 Allah. musola, 240 majlis taklim, ya perlulah secara legalitas daripada tempat mereka, tempat titik ibadah mereka itu harus dilindungi oleh negara melalui ikrar wakaf tersebut. Karena itu ya saya sangat mengharapkan seluruhnya sudah berwakaf sehingga nanti ketika di kemudian hari harta itu jadi tanggung jawab kita bersama. Jadi, Baik nih, kita kembali lagi nih Pak ke pembahasan tentang penyuluhan nih. ya, Nah, Bapak kan
menjadi seorang penyuluh nih, sudah lama ya ibaratnya ya, Pak. Ya. Nah, untuk menjadi seorang penyuluh itu apakah ada pendidikan khusus gitu, Pak? Kayak ada pelatihan, kayak misalnya harus pendidikan 6 bulan atau ikut volunteer atau apa gitu, Pak? Di awalnya memang saya diangkat sebagai tugas saya pribadi sebagai penyuluh agama Islam yang ditempatkan di kantor urusan agama Mmm. Kecamatan Pancoran ini. Dan untuk hal secara akademis penambahannya, wah sering kami diadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan binwing, pelatihan apa hilal, kemudian pelatihan sampai pelatihan kepada eh, tadi apa tuh sertifikasi halal untuk UMKM seluruhnya. Kementerian Agama menyiapkan kita dengan pelatihan-pelatihan yang memang untuk dipakai atau untuk kita gunakan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik dari bimbingan perkawinan, sertifikasi halal, perwakapan dan yang lain-lainnya. Tinggal kita mengikuti aja seluruh program yang di disampaikan oleh Kementerian Agama, dan Kementerian Agama pun menyiapkan semua pelatihan yang tentunya menjadi dasar kita dalam melaksanakan tugas. Seluruhnya sudah bersertifikat. Gitu. Jadi tetap ada pendidikannya gitu ya, Tetap Pak? dalam semua lini, dalam semua pelayanan pasti kita harus bersertifikat. Nah, untuk generasi muda nih, Pak, Hmm. tentunya mungkin saya pribadi juga Hmm. mungkin, yang ingin menjadi seorang penyuluh tapi merasa dia tuh kayak nggak cocok gitu, Pak, menjadi seorang penyuluh. Nah, apa sih, Pak, harapan untuk mereka ini nih, gitu? Apakah ayo gitu, biar Hmm. kita harus menjadi seorang penyuluh gitu? Ya, ya sebenarnya intinya prinsipnya balihu ani wala ayat, intinya Mmm. sampaikan satu ayat yang mesti kita menjadi penyuluh untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat ya. Nah, tapi dalam satu sistem kerja ada sebutan penyuluh itu ya, untuk memberikan secara sistematis arahan-arahan kepada seseorang dengan cara mungkin pendampingan, mungkin pembinaan, mungkin juga advokasi dan segala macamnya. Eh, itu menjadikan kita disebut penyuluh agama Islam gitu, karena memang background kita beragama Islam, kan nggak hanya penyuluh agama Islam aja yang ada di Kementerian agama-agama lain juga pun ada. Nah, terkait dengan itu semuanya, eh, bagaimana kita menjadi seorang penyuluh? Ya apapun yang kita lakukan sebenarnya suluh agama, yang artinya menyuluh, mengarahkan ke orang yang lebih baik. Nah, kalau terkait dengan anak-anak sekarang sebagai penyuluh, ya penyuluh bukan sebuah pilihan ya. Mmm. Nah, tapi memang eh, itu sebuah pengabdian kepada masyarakat yang jelas diakomodir oleh Kementerian Agama lewat aparatur sipil negara. Ya, kayak gitu. Mmm. Jadi nggak usah takut menjadi penyuluh. Tuh, teman-teman, jangan jangan takut untuk menjadi seorang penyuluh, karena penyuluh tuh keren loh, kerjanya asik loh. Jadi nggak usah ragu, ayo kita menjadi seorang penyuluh. Nah, Banyak yang mesti dikerjakan oleh penyuluh agama betul. Islam. Nah, tadi sudah disampaikan keluh kesahnya, ya penyuluh agama Islam tentunya di luar batas waktu kerja, karena memang itu Mhm. sebuah pengabdian yang dihargai oleh Kementerian Agama. Nah, mengenai profesi, eee, sering di salah paham nih, mengenai penyuluhan itu bisa dibilang, profesi yang sunyi gitu di kalangan masyarakat. Ya, Nah, gimana sih, Pak, caranya menaikkan pamor dari profesi, ya. penyuluh ini biar makin dihargai, makin tinggi gitu, Pak? Jadi kenal orang. Yang mengangkat pamor itu kan sebenarnya media sosial ya, Ayo, karena sebagian besar penyuluh ya bet sedikit banyak eh, di tempat kerja yang memang jauh dari hal-hal yang hal-hal akomodasi yang didokumentasikan. Nah, itulah arahan dari Kementerian Agama, apa yang kita lakukan untuk kebaikan umat, untuk dipublikasikan dalam bentuk media sosial, yang salah satunya adalah bertujuan mengangkat pamor daripada penyuluh agama Islam. Ya itulah, karena itu kami harus dituntut hmm, paham IT dan bisa mengerti hal media sosial, baik juga nggak mengerti saja media sosial, tapi pun
cara membuat aplikasi yang berbentuk sebagai informasi-informasi untuk masyarakat, sehingga keberadaan penyuluh agama Islam itu dilihat oleh masyarakat. Seperti itu. Iya, Hmm. berarti berarti penyuluh ini harus harus survive gitu ya, kayak Ya. harus menguasai semua bidang termasuk media sosial agar orang-orang yang di luar ini bisa tahu nih, biar, "Oh, penyuluh ini Mhm. keren loh, Ya. harus pamornya harus tinggi," gitu. Ya, ini jadi PR kita semuanya, Iya, seluruhnya Kementerian Agama dari penyuluh agama Islam memang sudah gencar-gencarnya lewat hashtag penyuluh bergerak, eee, yang artinya menggerakkan seluruh penyuluh untuk memberikan informasi dan segala macamnya di media sosial yang tujuannya informasi itu terarah kepada masyarakat dan keberadaan kami itu bisa dilihat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. nah oke Pak, terakhir nih Pak, Hmm. nah merangkum profesi penyuluh dengan 3 kata, apa yang Bapak akan, kasih Pak nama dari penyuluh itu, 3 kata? 3 kata penyuluh, ya pengabdian, Pengabdian, eh, eh, kepuasan, kepuasan, kepuasan tengah-tengah masyarakat, dan satu lagi hmm, lelah lillah. alhamdulillah, masya Insya Allah. Allah. Karena itu saya berharap kepada Gen Z ya Nah, seluruhnya di akhir pertemuan ini untuk moto saya tetap semangat menebar manfaat di waktu sehat mumpung sempat. Ya tentunya tidak dimulai dari yang sudah berumur, tapi dimulai dari sejak awal. Jadi sehingga keterbiasaan kita dengan kepuasan batin kita menjadi menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengabdi kepada masyarakat. Seperti itu. gitu. Wah, luar biasa Mhm. ya Sobat Ransel, obrolan Mhm. kita hari ini bareng Mhm. Bapak Hakim. Ya. Kita jadi tahu nih bahwa penyuluh itu bukan sekadar pekerjaan tapi juga misi hidup nih, Mhm. untuk menyampaikan ilmu, transformasi ilmu, Betul. terus memberdayakan masyarakat, terus membawa, perubahan dari akar-akarnya. Ya. Nah, profesi ini tuh mungkin bisa dibilang orang-orang, sunyi gitu ya, tapi dampaknya itu bergema jauh. Dampaknya itu sangat besar untuk masyarakat. Dari sawah hingga, kampung, dari rumah ke rumah, penyuluh itu nggak hanya menebar dengan cerita, cinta, dan cita-cita, tapi juga, semangat mereka yang tidak akan pernah padam. Bisa Nah, terima saya tambahkan ya juga, boleh Bapak. di zaman sekarang penyuluh ya butuh aksi bukan Tuh, narasi. aksi teman-teman. Kita butuh aksi bukan narasi. Kemudian keberadaan kita tengah-tengah masyarakat pun eh, kita tidak dikenal sebagai penyuluh secara ASN gitu ya. Kalau bisa ya kita seperti masyarakat biasa yang bisa memberikan arahan, pendampingan bagi masyarakat ke arah yang lebih baik tentunya, dengan tanpa mengedepankan kita seorang aparatur sipil negara gitu, ASN atau PNS dan segala macamnya. Ya kita sama. Toh tentunya pada titik akhirnya semua jabatan akan kita tinggalkan, Hmm, dan sekarang akan kita lepaskan, darah daging keturunan nggak lagi kita banggakan, karena hmm. pastinya kita menuju pada satu titik titik keabadiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Bapak Hakim yang sudah sharing-sharing nih tentang kisah dan Iya. juga ilmunya pada hari ini. Hmm. Dan terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah menonton, Ya. Sobat Ransel yang udah mendengarkan podcast, sampai habis. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik dan juga penuh makna. Saya Zahra Dita Khairunisa bersama dengan Bapak Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.